Halo semuanya, selamat datang kembali. Jujur, pertandingan kali ini benar-benar bikin merinding. Siapa yang nyangka, kutukan itu ternyata masih ada. Ya, kalian gak salah dengar. Inggris memimpin 1-0, waktu tersisa 5 menit, dan tiket final Piala Dunia pertama sejak tahun 1966 sudah di depan mata. Lionel Messi dikantongi. Tapi mari kita jujur, kalau Anda fans Inggris, Anda pasti sudah mencium bau-bau petaka. Benar saja, hanya dalam drama 7 menit, takdir komedi sepak bola Inggris kembali terjadi. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan di menit 85, lalu Lautaro Martinez membunuh mimpi mereka di menit 90+2. Dua-duanya berkat assist dari siapa lagi kalau bukan Messi. Bagaimana bisa tim yang sudah diambang sejarah mendadak lupa cara main bola? Jawabannya ada pada angka keramat ini, 12%. Ya, Anda tidak salah dengar. 12% adalah rata-rata penguasaan bola Inggris setelah gol Anthony Gordon sampai Lautaro mencetak gol kemenangan. Angka yang lebih mirip baterai HP sekarat daripada statistik tim yang mau masuk final Piala Dunia. Inggris tidak hanya kehilangan bola, mereka menyerahkan jiwa, raga, dan seluruh isi lapangan kepada Argentina. Padahal di babak pertama, taktik Thomas Tuchel berjalan sangat rapi. Lapangan dikunci, Argentina frustrasi, dan Inggris sabar mengintip peluang lewat serangan balik kilat. Menit 55, momen itu datang. Sapuan ceroboh Nicolas Tagliafico jatuh ke kaki Declan Rice. Bola dialirkan ke Morgan Rogers di sisi kanan, yang kemudian mengirim umpan silang akurat ke tiang jauh. Anthony Gordon muncul dari kegelapan, tanpa pengawalan dan gol. Inggris unggul 1-0. Fans Inggris di stadion langsung berteriak histeris, membayangkan sepak bola benar-benar pulang ke rumah. Namun, bukannya membunuh pertandingan, penyakit lama Inggris kambuh. Mereka ketakutan. Seketika, Harry Kane dan kawan-kawan mundur begitu dalam sampai hampir bersandar di tiang gawang Jordan Pickford. Setiap kali berhasil merebut bola, alih-alih menyerang balik, mereka langsung membuangnya kembali ke pemain Argentina seolah bola itu adalah bom waktu yang mau meledak. Thomas Tuchel dan Harry Kane bahkan belak-belakan mengakuinya setelah laga. Kami terlalu pasif. Ya, sebuah pernyataan merendah untuk menyembunyikan fakta bahwa mereka sebenarnya sedang parkir bus pariwisata. Argentina yang melihat lawannya ketakutan, jelas tidak menyia-nyiakan undangan terbuka ini. Mereka mengurung Inggris habis-habisan. Umpan silang dihujani dari segala arah. Para gelandang Argentina memenangkan setiap bola muntah. Pickford dipaksa terbang ke sana kemari menyelamatkan gawang. Dan Alexis Mac Allister bahkan sempat membuat mistar gawang bergetar. Statistik expected goals 1,84 berbanding 0,53 menceritakan segalanya. Inggris sedang sekarat di dalam kotak penalti mereka sendiri. Di tengah kepungan brutal itu, alien tua bernama Lionel Messi mulai mengambil alih pertunjukan. Malam itu, dia mencatatkan 9 dribble sukses, angka tertinggi oleh satu pemain di Piala Dunia tahun 2026 sejauh ini. Di usia yang tak lagi muda, dia masih bisa berdansa melewati para bek Inggris, seolah mereka hanyalah kerucut latihan. Menit 85, bencana itu resmi dimulai. Messi melihat Enzo Fernandez berdiri bebas di tepi kotak penalti. Sebuah umpan sederhana, namun dilepaskan dengan presisi waktu yang mematikan. Enzo menyambutnya, melepaskan tembakan melengkung dari jarak 20 meter. Kali ini, Pickford yang sudah melompat sejauh mungkin, hanya bisa pasrah melihat bola bersarang. Skor 1-1, dan mental Inggris runtuh seketika. Apakah Argentina puas? Tentu tidak. Mereka mencium darah segar. Tepat di menit 90+2, Mac Allister melepaskan tembakan keras yang lagi-lagi membentur tiang. Bola muntah disambar Messi, dibawa ke sisi kanan, dan dengan dingin ia mengirim umpan silang akurat ke jantung pertahanan Inggris. Lautaro Martinez, pria yang baru masuk menit 81 untuk menjadi pahlawan, melompat dan menanduk bola masuk ke gawang. 2-1, hanya butuh 11 menit bagi Lautaro di lapangan untuk menghancurkan hati seluruh warga Inggris.
Sejarah pun mencatat kebrutalan malam itu. Menurut data Opta, sejak 1966, Messi menjadi pemain pertama yang mampu 2 assist dalam satu laga fase gugur Piala Dunia. Statistik yang membuat argumen Inggris kalah karena Tuchel ganti formasi, jadi 5 back terdengar sangat konyol. Pergantian itu bukan awal masalah, itu cuma usaha panik yang gagal untuk menghentikan air bah yang sudah telat dibendung. Ada perbedaan tipis antara bertahan dengan disiplin dan menyerahkan harga diri di lapangan. Inggris dengan sukarela melakukan yang kedua. Kini, Argentina melenggang ke final Piala Dunia berturut-turut, berpeluang menyamai rekor Brasil tahun 1962 sebagai tim yang sukses mempertahankan gelar juara. Di partai puncak, mereka akan menantang Spanyol, tim yang jauh lebih berani memegang bola dan jelas tidak akan ketakutan seperti Inggris. Laga final nanti juga dipastikan menjadi tarian terakhir Messi di panggung dunia. Inggris sebenarnya sudah membuktikan bahwa Messi bisa diredam selama 80 menit. Sayangnya, membatasi Messi selama 80 menit sama sekali tidak berguna jika Anda memberinya ruang kosong di 10 menit sisa. Tanpa perlu mencetak gol, 2 umpan magis, Messi dalam 7 menit sudah cukup untuk memulangkan Inggris ke bandara lebih cepat. Menurut Anda, apa komedi terbesar dari comeback ini? Apakah karena tekanan kolektif Argentina yang memang kejam? Keputusan pengecut Inggris untuk mundur total? Atau sesederhana karena Lionel Messi tahu persis kapan harus menghukum kesombongan lawan? Tulis analisis terbaik kalian di kolom komentar bawah.